yang memeliharakan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat malam ini, oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh Tuhan berada dalam himpunan kecil ini untuk menjalankan ibadah pendalaman kita disertai dengan perjamuan suci. Biarlah Engkau kasih dan kemurahan menyata dalam kehidupan kami lewat pembukaan hasil firman-Mu. Hamba juga mohon belas kasih-Mu bagi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan hikmat, pengertian roh hikmat dan wahyu, diperlengkapi dengan roh pengasihan, karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan, bahkan nanti tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu, sehingga Tuhan menyatakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati hidupkan kembali, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, menggairahkan kami di jalur perubahan supaya kami tetap bertobat-tobat untuk beribadah melayani kepada Tuhan, sampai pada akhirnya firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami untuk menjadi surat pujian Kristus yang dapat dibaca dikenal oleh setiap orang. Baik perkataan perbuatan kami semua menjadi kesaksian karena hati kami penuh dengan firman Allah. Terima kasih, terpuji Tuhan, supaya semua perkara itu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami mengambil tempat di kaki salib Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya, membuka hati firman-Mu selebar-lebarnya. Nanti firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh berakar, menghasilkan buah 160-30 kali padanya hijau, menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya Tuhan hadirlah kiranya di tengah ibadah ini sebagai imam besar melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Kepala gereja mempelai gereja surga yang menyelamatkan tubuh dan belas kasih. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi yang mengambil bagian dalam pelayanan, dari bahkan juga infokus, bahkan nanti juga Tuhan live video, kamera, internet, Tuhan urapi. Bahkan yang duduk diam dengar firman, Engkau urapi, kuasai kami dengan rohmu yang satu yang sama, supaya kami boleh bergandengan tangan untuk beribadah melayani Engkau di dalam kesatuan roh, satu hati, satu jiwa, satu tubuh, satu tujuan. Masa kegelapan roh jahat iblis setan yang senantiasa berusaha mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan lewat tipu dayanya, itulah roh jahat, roh najis, pikiran melayang-layang, nyanyian berbalas-balasan, roh pura-pura, roh kemunafikan, roh pemberontakan, roh penolakan terhadap pemberitaan firman Tuhan, roh yang menimbulkan panas hati, roh apapun yang tidak bersumber dari Tuhan. Roh itu kami mau ikat, tolak, patahkan, singkirkan, tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya kau dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa memberikan lepasan atas hidup kami dan tempat ini. Biarlah malaikat surga berjajar atas kehidupan kami, menghapus segala pekerjaan iblis setan. Selanjutnya Tuhan hari di tengah ibadah ini sebagai manusia melayani berdoa pada dosa para Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan dipermuliakan, kuasai hamba-Mu, hati pikiran hamba-Mu untuk terus fokus menyampaikan firman-Mu Tuhan. Baik juga sidang jemaat-Mu tidak tersandung, tidak menjadi batu sandungan dalam bentuk apapun jenisnya. Anak-anak-Mu yang masih kecil, Marnika, Isa David, baik juga Eloi, misi, kuasai mereka sekali, tutup bungkus dengan darah Yesus. Biarlah kami bersama-sama memandang salib, kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Tuhan Yesus Kristus yang baik, bela penggembalaan ini Tuhan dengan cara-Mu. Sebab itu tolong hamba-Mu untuk memperoleh kemurahan dari surga, betul-betul layak menikmati, menerima segala berkat-berkat, termasuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan ini. Dalam hal masih banyak perkara, baik teramat lebih di dalam hal membaca firman Tuhan yang Kau kirimkan Tuhan, yang taat setia dengar-dengar, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, yang sehati sepikir dengan penggembalaan ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menyelenggarakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, kita berdoa supaya kiranya Tuhan menyatakan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita lewat pembukaan rahasia firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap dan bengkok, yang sesat hati dan bengkok ini. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita mohonkan kemurahan Tuhan malam ini. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Saudaraku, kita oleh karena perkenanan Tuhan telah dibawa sampai kepada Rut pasal yang kedua. Artinya kita telah melewati Rut 1, Rut pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ini kemurahan daripada Tuhan. Kita juga berharap supaya Tuhan berkemurahan tetap di dalam Rut pasal 2 ayat 1 dan sampai dengan ayat seterusnya, diakhiri pada ayat 23. Kemudian Rut 2 ini pada intinya adalah menceritakan tentang Rut bekerja di ladang Boas. Rut pasal 2 ini pada intinya adalah menceritakan tentang pribadi Rut, di mana ia bekerja di ladang Boas. Itu inti dari Rut pasal 2. Amin. Jadi inti dari Rut pasal 2 adalah menceritakan tentang pribadi Rut, di mana ia bekerja di ladang Boas. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 23. Itu intinya adalah menceritakan Rut, di mana di mana Rut bekerja di ladang Boas. Puji Tuhan. Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Boas adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki ladang yang luas. Amin, saudaraku. Boas adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki ladang yang luas. Rut 2 dalam susunan tabernakel terkena pada kaki biang emas. Puji Tuhan. Rut 2 dalam susunan tabernakel terkena pada kaki biang emas. Berarti untuk menjadi suatu kehidupan yang bercahaya seperti pelita emas, terlebih dahulu berada di dalam tanda kerendahan hati. Jadi sebetulnya ketika Rut berada di ladang Boas, menunjukkan bahwa Rut itu berada di dalam tanda kerendahan hati. Sebetulnya demikian. Amin, saudaraku. Keluaran pasal 25 ayat 31. Keluaran 25 ayat 31. Mengenai kandil. Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas tempaan. Haruslah kandil itu dibuat. Puji Tuhan. Kandil atau kaki biang emas seluruhnya dibuat dari emas murni, emas tempaan. Ya, seluruhnya dibuat dari emas murni, emas tempaan. Emas tempaan adalah emas yang dipanaskan,
terlebih dahulu supaya mudah dipukul dan dibentuk. Ya, emas tempaan adalah emas yang dipanaskan terlebih dahulu supaya mudah dipukul dan dibentuk, menunjuk orang yang rendah hati dan lemah lembut. Menunjuk orang yang rendah hati dan lemah lembut. Kalau seseorang rela menanggung penderitaan, rela di dalam sengsara salib, rela di dalam aniaya karena firman Allah, menunjuk orang yang rendah hati dan lemah lembut. Amin. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Yesus telah memberi teladan yang baik bagi kita di dalam hal memikul salib, sebab dia seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan lagi ya, saya baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Intinya Yesus telah memberi teladan yang baik bagi kita di dalam hal memikul salib. Sebab dia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin, saudaraku. Dia telah memberikan teladan dalam hal memikul salib. Sebab dia rendah hati, dia lemah lembut. Kesimpulannya, orang yang bekerja atau memikul salib di ladang Tuhan adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dapat dipahami, saudaraku? Kesimpulannya, orang yang bekerja atau orang yang memikul salib di ladang Tuhan adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Saya ulangi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Rasul Paulus adalah kawan sekerja Allah. Ia bekerja di ladang Allah, sebab ia bekerja di ladang Allah. Amin, saudaraku. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Rasul Paulus berada di dalam penjara karena ia bekerja atau memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Karena ia bekerja atau memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Ia seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab ia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Biasanya orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah orang yang sabar, penyabar. Amin, saudaraku. Penyabar.
Puji Tuhan. Kalau tidak sabar, tidak mungkin lemah lembut dan rendah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati, mau memikul salib, mau bekerja di ladang Tuhan. Jadi, hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati, mau memikul salib, mau bekerja di ladang Tuhan. Pendeknya, Rasul Paulus mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat, Yesus telah memberi teladan yang baik kepada kita dalam hal memikul salib, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab apa? Dia rendah hati dan lemah lembut. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sama dengan Injil Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Amin. Jadi Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2 itu sama dengan Injil Matius 11 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Puji Tuhan. Mari kita lihat fakta yang otentik bahwa betul-betul Rasul Paulus mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Yesus telah menjadi teladan yang baik dalam hal memikul salib, sebab dia rendah hati dan lemah lembut. Mari kita lihat bukti yang otentik. Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai dengan 19. Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak dari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Puji Tuhan, Rasul Paulus memikul salib atau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Tanda kerendahan hati Rasul Paulus, banyak mencucurkan air mata. Itu tanda kerendahan hati. Orang yang mencucurkan air mata itu adalah tanda kerendahan hatinya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Menunjuk bahwa Rasul Paulus sangat terbeban dengan jiwa-jiwa, bukan saja terhadap orang Yahudi, tetapi juga terbeban dengan jiwa yang ada di Asia Kecil. Itulah bangsa kafir. Dia mencucurkan air mata, menunjukkan bahwa Rasul Paulus sangat terbeban dengan jiwa-jiwa, bukan saja terhadap orang Yahudi, tetapi juga terbeban dengan jiwa yang ada di Asia Kecil, yaitu bangsa kafir. Puji Tuhan. Saudaraku, sebetulnya awal mula saya melayani Tuhan, kalau saya melihat dalam satu ibadah ada pemberitaan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran salib, seringkali hati saya menangis. Seringkali hati saya menangis. Hati saya miris. Tetapi untuk kesini, karena sudah terbiasa melihat pelayanan yang seperti itu, ya. Tetapi awal mula hati saya betul-betul menangis. Kalau melihat pelayanan dengan pemberitaan firman tidak sesuai dengan kebenaran salib, betul-betul saya menangis. Sekali waktu saya pernah memasuki suatu gereja di Jawa Timur, waktu saya masih pengerja, atas ajakan ada keluarga di sana, keluarga dari gereja yang di mana saya jadi pengerja. Saya diajak, ia ingin menunjukkan gereja itu
Namun ketika saya berada di dalam gereja itu, saya melihat pemberitaan itu tidak sesuai lagi dengan kebenaran salib. Pada waktu itu betul-betul hati saya menangis. Hati saya menangis. Puji Tuhan. Karena tidak sesuai dengan pemberitaan, tidak sesuai dengan kebenaran salib. Banyak jiwa yang tertipu. Hati saya menangis. Dan di sini kita melihat tanda kerendahan hati daripada Rasul Paulus. Banyak mencucurkan air mata. Dia sangat terbeban dengan jiwa-jiwa. Terbeban dengan sikap jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga bangsa kafir yang ada di Asia Kecil. Bagaimana dengan kita? Apa terbeban dengan jiwa-jiwa? Kalau terbeban dengan jiwa-jiwa, pasti air mata, pasti banyak mencucurkan air mata. Hati tersentuh melihat jiwa yang tidak tergembala. Itulah janda-janda dan yatim piatu. Janda-janda, gereja yang tidak memiliki Kristus sebagai kepala, sebagai suami. Yatim piatu menunjuk kepada kehidupan yang tidak tergembala. Gembala itu ibu menunjuk kepada seorang gembala. Seharusnya kita banyak menangis dalam hal ini. Puji Tuhan. B. Tadi tanda kerendahan hati Rasul Paulus. B. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus siap menghadapi ancaman maut, rela mempertaruhkan nyawanya di dalam melayani Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia menunjukkan bahwa Rasul Paulus siap menghadapi ancaman maut atau rela mempertaruhkan nyawanya di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ayat 20-21. Kisah Rasul 20 ayat 20-21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun menanggung banyak penderitaan, namun Rasul Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jiwa-jiwa atau bagi sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya ulangi kembali. Sekalipun menanggung banyak penderitaan, namun Rasul Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jiwa-jiwa atau bagi sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Tidak melalaikan apa yang berguna bagi sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Pendeknya Rasul Paulus tidak lalai dalam tugas. 1. Memberitakan firman Allah. 2. Mengajarkan firman Allah. 3. Bersaksi dari hal firman Allah. Jadi bukan menyaksikan hal-hal yang lahiriah, bukan menyaksikan berkat-berkat, bukan. Iya. Jadi pendeknya Rasul Paulus, dia tidak lalai dalam tugas. 1. Memberitakan firman Allah. 2. Mengajarkan firman Allah. 3. Bersaksi dari hal firman Allah, bukan bersaksi tentang berkat-berkat lahiriah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 12 ayat 35. Injil Matius 12 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Puji Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Artinya, kalau hati seorang imam penuh dengan firman Allah, maka dalam setiap kesempatan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatannya, selalu menyaksikan firman Allah. Kalau hati kita penuh dengan firman Allah, maka kesaksian kita juga penuh dengan firman Allah. Baik perkataan yang keluar, baik juga perbuatan kita penuh dengan firman Allah. Itu tanda kerendahan hati. Itulah Rasul Paulus. Dalam segala kesempatan, entah itu di dalam rumah, entah itu di dalam tempat kediaman setiap orang, entah itu di dalam rumah Tuhan, dia selalu memberitakan, mengajarkan, dan bersaksi dari hal firman Allah. Tanda bahwa Rasul Paulus hatinya penuh dengan firman Allah. Orang yang omong kosong itu tanda bahwa hatinya tidak penuh dengan firman, sehingga yang keluar kosong. Perkataannya kosong, tidak dapat membangun, menghibur, menasihati. Kesaksiannya juga kosong, tidak dapat juga menjadi kesaksian yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan Kisah Rasul 20 tadi. Kisah Rasul 20 tadi, ayat 21. Kisah Rasul 20 tadi, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus melakukan semuanya itu karena ia mempunyai suatu kerinduan, yaitu supaya setiap orang, strip pertama, bertobat kepada Allah. Strip yang kedua, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi Rasul Paulus melakukan semuanya itu karena ia mempunyai satu kerinduan, yaitu supaya setiap orang strip pertama bertobat kepada Allah. Maukah saudara, atau adakah kerinduan saudara melihat saudara bertobat? Maukah saudara melihat orang yang di sekitar saudara bertobat? Puji Tuhan. Dalam segala hal, maka saudara, orang-orang di sekitar saudara percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lakukanlah itu kalau begitu. Jangan hanya bisa berdiri di altar, jangan hanya bisa berdiri di altar, tapi tidak menginginkan pertobatan orang lain, tidak menginginkan supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh, kehidupan yang seperti ini tidak ada artinya. Paham, saudaraku? Kecuali hanya memuaskan hawa nafsunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saya ulangi kembali mengatakan, Rasul Paulus melakukan semuanya itu karena ia mempunyai suatu kerinduan yang mendalam, yaitu supaya setiap orang, strip pertama, bertobat kepada Allah. Strip yang kedua, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini dibenarkan oleh Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka berada di hadapan mahkamah agama. Kisah Rasul 5. Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Allah. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh.
Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kalau Yesus Kristus yang disalibkan itu menjadi pemimpin dan juru selamat, maka Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Itu untuk Israel. Kalau Yesus Kristus yang disalibkan itu menjadi pemimpin dan juru selamat, maka bangsa kafir bertobat dan percaya kepada Dia. Kalau untuk bangsa Israel, bertobat dan menerima pengampunan. Amin. Untuk bangsa kafir, bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bangsa Israel bangsa pilihan. Kalau Tuhan Yesus menjadi pemimpin dan juru selamat, bagi Israel bertobat dan menerima pengampunan. Bagi bangsa kafir bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak lalai dalam hal memberitakan firman Allah, tidak lalai dalam hal mengajarkan firman Allah, tidak lalai dalam hal bersaksi dari hal firman Allah. Dia tidak bersaksi dari hal berkat-berkat lahiriah. Dia tidak bersaksi hanya soal tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus ini suatu pribadi yang luar biasa. Begitu dia ditangkap oleh Tuhan, betul-betul dia menyerahkan kehidupannya seutuhnya menjadi seorang rasul Tuhan. Dia tidak menghiraukan sekalipun nyawa jadi taruhannya. Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya, selain memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita membaca 1 Korintus 20. Kisah Rasul tadi ya. Kisah Rasul 20 tadi. Ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Sebagai tawanan roh atau terikat dengan pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli apapun yang akan terjadi, sekalipun sebetulnya sengsara dan penjara menunggu dia di Yerusalem. Sekalipun sengsara dan penjara menunggu dia di Yerusalem. Saudaraku yang sudah melayani Tuhan, berikan diri menjadi tawanan roh, terikat dengan pelayanan di hadapan Tuhan, terikat dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Selanjutnya, jangan lagi kita memikirkan kepentingan diri. Selanjutnya, tidak lagi memikirkan kepentingan diri. Sama seperti Rasul Paulus, sebagai tawanan roh atau terikat dengan pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan, dia tidak memperdulikan dirinya lagi, sekalipun sebetulnya sengsara dan penjara sedang menunggu dia. Apabila dia sudah melewati kota, dari kota ke kota, sampai nanti kembali ke Yerusalem, sengsara dan penjara menunggu dia. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Belajar ya, banyak belajar. Belajar dengar-dengar. Tuhan yang benar. Hati pikiran manusia kita ini tidak benar. Banyak belajar saja kepada Tuhan Yesus. Ya, amin saudaraku. Supaya tidak dirugikan, supaya tidak mengalami banyak kerugian. Tetapi salib yang kita pikul itu membuat kita kuat dan terjadi percepatan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Salib. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, lanjut ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus semakin mempertegas dirinya bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Di ayat 24 ini Rasul Paulus semakin mempertegas bahwa ia betul-betul tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja ia dapat mencapai garis akhir, asal saja ia dapat mencapai garis akhir atau menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Itu kerinduannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ayat 24 ini saya tandaskan lagi ya. Rasul Paulus semakin mempertegas bahwa ia tidak betul-betul bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja ia dapat mencapai garis akhir atau dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Itu. Puji Tuhan, ada 1-2 orang di antara kita makin hari makin merosot, makin hari makin merosot, akhirnya terhilang. Suatu kerugian yang besar. Rasul Paulus tidak. Dia tidak menghiraukan dirinya, bahkan yang berkaitan dengan dirinya, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan, asal ia dapat mencapai garis tujuan, garis akhir, atau menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Puji Tuhan. Itu adalah jadi kepuasan dari Rasul Paulus ini. Kepuasan batinnya ini letaknya di situ. Asal dia dapat mencapai garis akhir atau menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, itu sudah menjadi kepuasan batinnya. Setiap orang mempunyai kepuasannya tersendiri. Saya puas sekali rasanya kalau di dalam sengsara, dalam memikul salib, tapi hasil pelayanan itu diterima. Itu rasanya puas sekali batin. Sekalipun mengorbankan tidak sedikit hal yang harus dikorbankan, baik tenaga, baik waktu, baik pikiran, baik keuangan materi sekalipun. Bagi saya, kalau pelayanan itu berkenan kepada Tuhan, itu menjadi kepuasan batin saya. Kalau saya, itu sebabnya tadi saya katakan setiap orang mempunyai kepuasannya tersendiri. Ada orang yang puas kalau dia punya HP Android mahal dan mempunyai fitur-fitur yang lengkap, mencapai seluruh dunia. Ada orang yang puas kalau kenajisannya terlampiaskan dan lain sebagainya. Setiap orang mempunyai kepuasan tersendiri. Pilih mana yang benar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dan kita semakin dewasa menyikapi firman Tuhan hari demi hari.
Baik. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku, inilah ayat 5 ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak yang terkasihi, yaitu bahwa seorang imam dalam melayani Tuhan diawali dengan penguasaan diri dalam segala hal, kemudian sabar dalam menderita untuk pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Amin, saudaraku. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak yang terkasih, yaitu bahwa seorang imam, seorang yang sudah bekerja untuk Tuhan, diawali dulu dengan penguasaan diri dalam segala hal. Kemudian sabar dulu menderita untuk pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Puji Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak yang terkasih. Tentu dia sudah hidup terlebih dahulu di dalamnya, sehingga dia bisa memberitakan, dia bisa memberi nasihat dan menjadi teladan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ayat 6 sampai dengan ayat 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus telah mempersembahkan darahnya sebagai korban curahan. Kesimpulannya di sini bahwa Rasul Paulus telah mempersembahkan darahnya sebagai korban curahan. Amin. Dengan demikian, ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, ia telah mencapai garis akhir. Ini adalah teladan yang diikuti oleh Rasul Paulus dari sikap yang ditunjukkan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti teladan yang baik, maka kita akan, keadaan kita juga menjadi baik seperti Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Itu tadi sebabnya tadi saya sampaikan, pilih mana yang baik, mana yang memuaskan batin saudara. Karena Android yang mahal dengan fitur-fitur yang lengkap bisa menggapai seluruh dunia, atau hanya karena kepuasan di dalam hal kenajisan. Pilih mana? Tapi Rasul Paulus, kepuasan yang terbesar adalah apabila dia sudah mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan tidak akan berakhir sebelum semua berakhir. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Ayo, perhatikanlah sungguh-sungguh. Ini kepuasan. Saudaraku, teladan ini juga harus menjadi kepuasan kita tentunya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib
Berarti dalam hal ini Yesus telah mencapai garis akhir. Sebagaimana Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebab ia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan darah itu tercurah atas kita, sehingga kita boleh bertobat dan diampuni. Untuk bagi Israel, sehingga kita bertobat dan percaya kepada Dia. Itu bagi bangsa kafir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus betul-betul mengikuti teladan dari apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ia telah mempersembahkan darahnya sebagai korban curahan. Darah yang tercurah dari atas kayu salib berkuasa untuk mengampuni dosa, menebus kehidupan yang berdosa. Maka supaya menjadi milik ketebusannya, kemudian tadi mengampuni, menebus supaya kita menjadi milik kepunyaannya, kemudian disucikan sampai sempurna. Itulah korban curahan. Kita bersyukur. Maka kalau hamba imam-imam atau hamba-hamba Tuhan suka bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan karena sengsara salib, karena pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang, berarti tidak pantas untuk menjadi imam, karena belum mencurahkan darah. Saat kapan darah itu tercurah? Saat dia telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir berarti darah sudah tercurah. Itu berbicara tentang kematian. Dikit-dikit daging bersuara, dikit-dikit ngomel, bersungguh-sungguh, menggerutu dan lain sebagainya. Tidak akan selesai pekerjaan Tuhan. Tidak dapat mengakhiri pertandingan yang lain. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersyukur di sini. Yesus telah mempersembahkan kehidupannya, darah di atas kayu salib, darahnya tercurah atas kehidupan kita masing-masing. Tadi di atas saya sudah katakan, tidak usah ditulis lagi. Darah yang tercurah atas kita berkuasa untuk mengampuni, berkuasa untuk menebus, berarti kita menjadi milik kepunyaan, berkuasa untuk menyucikan sampai sempurna. Kalau darah belum tercurah, berarti belum mencapai garis akhir, pertandingan belum berakhir. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ruth ternyata bukan pribadi seorang janda yang lemah. Ruth adalah pribadi yang luar biasa. Banyak orang janda mengeluh setelah kehilangan suami, banyak mengeluh. Tidak lagi ada nafkah, akhirnya ambil jalan pintas. Tapi Ruth tidak seperti itu. Dia pribadi yang fundamental, yang sangat mendasar di dalam Tuhan. Sebab itu dia kuat dan teguh hati, tidak goyah. Sampai akhirnya nanti betul-betul dia bercahaya, menjadi suatu kehidupan yang bercahaya seperti pelita emas. Sebab tadi saya sudah katakan bahwa Rut pasal 2 sebetulnya intinya adalah secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 23 adalah
Rut bekerja di ladang Boas. Itu saja intinya. Kemudian kepribadian Rut ini dijabarkan di dalam diri Rasul Paulus yang mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepadanya. Maka kita juga harus mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Tapak demi tapak tepat kita ikuti. Jejak tapak demi tapak yang ditinggalkan oleh Yesus, kita menjadi jejak dan tidak bergeser sedikit pun. Puji Tuhan, itu kemurahan bagi kita. Ya, kalau kita mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus, itu kemurahan. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes 19 ayat 31. Injil Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, maksudnya supaya cepat mati. Ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, Yesus telah mati di atas kayu salib, berarti telah mencapai garis akhir. Atau kata lain, mengakhiri pertandingan yang baik. Karena melihat bahwa Yesus telah mati, maka prajurit-prajurit tidak mematahkan kaki Yesus. Maka prajurit-prajurit tidak mematahkan kaki Yesus, melainkan menikam lambung Yesus dengan tombak. Menikam lambung Yesus dengan tombak. Segera mengalir keluar darah dan air. Segera mengalir keluar darah dan air. Artinya, terwujud kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah sidang mempelai wanita Tuhan. Amin. Dengan telah mencapai garis akhir, maka kafir dan Israel bersatu. Anggota tubuh tidak terpatah-patahkan, tidak terpisahkan. Inilah garis akhir. Inilah akhir pertandingan yang baik. Amin, saudaraku. Terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah sidang mempelai wanita Tuhan. Itulah garis akhir. Itulah akhir pertandingan yang baik. Sebelum kesatuan tubuh bersatu, maka Yesus tetap bekerja sampai mencapai garis akhir. Kita sudah melihat mujizat kesembuhan telah diadakan oleh Yesus selama ia melayani bersama dengan murid-murid. Kemudian mengusir setan,
mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bahkan mukjizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mukjizat 7 roti dan beberapa ikan untuk memberi makan 4.000 orang. Namun tidak ada orang yang bertobat. Orang-orang Yahudi mengikuti Tuhan karena mukjizat. Tetapi ketika Yesus bercerita tentang roti hidup, roti yang turun dari surga, pada Injil Yohanes pasal 6, mereka bersungut-sungut. Pada Injil Yohanes 6 ayat 66, mereka semua memundurkan diri. Berarti mukjizat, berkat-berkat secara lahiriah bukanlah akhir dari sebuah pertandingan, belum mencapai garis akhir. Maka mau tidak mau, Yesus harus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dengan demikian terwujudlah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab tulang-tulangnya tidak ada satupun yang dipatahkan, tidak ada anggota tubuhnya yang terpisah, tercerai-berai, melainkan karena Yesus telah mati, tulangnya tidak dipatahkan, melainkan menikam lambungnya dengan tombak. Segeralah mengalir keluar darah dan air. Tanda suatu kelahiran baru terjadi. Itu kemurahan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau anak lahir, tandanya ada air ketuban dan darah. Ini tanda suatu kehidupan yang baru. Sebab apa? Yesus telah mencapai tujuannya, mencapai garis akhir. Dia telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Itulah Rut, beda dengan Orpa, mengundurkan diri di tengah jalan, tapi Rut terus sampai kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi suatu kehidupan yang baru, dilahirkan baru oleh air dan darah dan air, oleh darah dan air. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita ikuti teladan yang ditinggalkan. Ya, amin saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita perhatikan Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudaraku, Allah membangun seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk Adam. Lalu perempuan itu dibawanya kepada Adam. Lalu perempuan itu dibawanya kepada Adam. Puji Tuhan. Lalu setelah terwujud pembangunan tubuh Kristus, ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, Adam artinya manusia, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Puji Tuhan. Haleluya. Diambil dari laki-laki. Inilah suatu kehidupan yang baru. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah suatu kehidupan yang baru. Amin, saudaraku. Allah membangun seorang perempuan bagi Adam dari tulang rusuk. Berarti terwujud pembangunan tubuh Kristus. Setelah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, itulah sidang mempelai wanita Tuhan. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini bukan soal berkat dan tanda-tanda heran atau mukjizat, tetapi untuk memasuki suatu nikah yang suci, di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Ayo, bagaimana hubungan kita, nikah kita kepada Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh mana? Sebab akhir dari ibadah pelayanan kita adalah memasuki suatu nikah yang suci. Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Dia tidak mungkin bersanding dengan perempuan yang colok, yang jahat, najis. Puji Tuhan. Perhatikan hubungan intim kita dengan Tuhan, hubungan nikah kita dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik kepada kita sekaliannya. Sekarang kita lihat satu kehidupan yang sudah dipersatukan, atau anggota tubuh yang berbeda-beda sudah dipersatukan. Filipi pasal 2 ayat 1. Judulnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan, di dalam Kristus ada antara lain titik 2. 1, ada nasihat. 2, ada penghiburan kasih. Ada nasihat, 1, 2, ada penghiburan kasih. 3, ada kasih mesra. Ada kasih mesra. Jadi kemesraan itu datangnya dari kasih agape, begitu ya kira-kira. Dapat dipahami? Jangan ada kemesraan yang aneh-aneh. Puji Tuhan, supaya gerak-gerik perkataan tidak aneh-aneh. Kemudian ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Tidak tega melihat orang terpuruk karena dosa jahat dan dosa najis. Itu belas kasihan. Tidak tega. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya, tujuan tadi di dalam Kristus ada antara lain ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Tujuannya supaya tetap bersatu dan kuat di dalam mengiringi dan mengikuti Tuhan. Kalau kita bersatu, kita kuat. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita tercerai-berai, kita goyah. Maka penting sekali ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan yang berasal dari dalam Kristus Yesus. Supaya di dalam mengiringi Tuhan kita kuat, kita satu dan kuat. Pekerjaan besar bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah tidak lagi bersatu,
pekerjaan kecil rasanya susah sekali untuk dikerjakan. PPT sudah di depan mata, tinggal tunggu hari. Kita butuh biaya besar untuk menyelenggarakan persekutuan pengajaran tabernakel Natal PPT. Nah, kalau kita bersatu, kita kuat. Amin. Kalau bercerai-berai, goyah. Sebab itu, sedari tadi saya sudah sampaikan, singkirkan kepentingan diri, kepuasan dalam bentuk daging. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 2, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan dari kesatuan anggota-anggota tubuh adalah kesempurnaan. Tujuan dari kesatuan adalah kesempurnaan. Tandanya, satu, sehati sepikirlah. Halo? Sehati sepikirlah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali mau sehati dengan saya? Puji Tuhan. Pak Barita? Puji Tuhan. Timotius? Naik. Kiranya penyerahan kita menjadi meterai dari kata amin tadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sehati sepikir. 1, 2, 1 kasih. Kalau ada lagi kasih yang sumbernya bukan dari kasih agape, itu menimbulkan. Di situ ada kejahatan, di situ ada kenajisan. Tapi biarlah kita satu kasih, yaitu kasih dari Allah. Bukan kasih eros dan phileo lagi, ya. Amin, saudaraku. 3, satu jiwa. 4, satu tujuan. 1 jiwa, 4, satu tujuan. Saudaraku, kalau tidak sehati sepikir, tidak satu kasih, tidak satu jiwa, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi ending dari hati sepikir, satu kasih, satu jiwa adalah satu tujuan, yaitu terbentuknya tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Jadi dimulai dari nikah, kemudian bergerak lebih besar kandang penggembalaan, kemudian bergerak lebih besar antar kandang penggembalaan, berarti ada persekutuan. Bergerak lagi antar denominasi gereja, kemudian bergerak lagi kafir dan Israel, itu bersifat internasional. Haleluya. Jadi kabar mempelai adalah kabar yang luar biasa. Amin, saudaraku. Kabar yang luar biasa. Puji Tuhan. Tetapi kabar ini tidak menjadi luar biasa kalau kita tidak sambut dengan antusias. Dimulai dari sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, sampai pada akhirnya berakhir atau endingnya satu tujuan. Haleluya. Jadi disinilah terlihat bahwa luapan hati itu terlihat dari sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa.
kobaran api Roh Kudus itu dilihat dari ketika sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, sampai endingnya satu tujuan, pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Ayo terima dengan antusias kabar mempelai, kabar yang besar, kabar yang luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dapat mempersatukan anggota tubuh menjadi satu, kafir dan Israel menjadi satu. Ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima, dimulai dari pembacaan ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kunci supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berarti menjadi satu kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut. Tidak lagi mementingkan dirinya, melainkan memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, kesimpulannya, Rut berada di dalam kemurahan hati Tuhan yang besar. Rut berada di dalam kemurahan hati Tuhan yang besar. Alasan saya mengatakan itu bahwa Rut, alasan saya mengatakan itu, tadi saya sudah kesimpulannya, Rut berada di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Itu adalah suatu kemurahan yang besar. Haleluya. Sebab alasan saya mengatakan itu adalah suatu kemurahan yang besar. Coba saja kita perhatikan Rut pasal 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu, kalimat ini perhatikan. Maka Rut perempuan Moab itu, berarti dalam hal ini Rut adalah bangsa kafir, tetapi dia masuk atau berada di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Perhatikan ayat 2 ya. Maka Rut perempuan Moab itu, Rut adalah bangsa kafir, Rut adalah bangsa Moab. Rut bukan bangsa Israel, Rut bukan bangsa pilihan. Tetapi kalau dia masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, itu kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita ini bangsa kafir. Tetapi kalau pada akhirnya kita bisa menerima kabar yang besar, kabar mempelai dalam terangnya tabernakel, itu kemurahan hati Tuhan. Berada di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna untuk menjadi mempelai wanita Tuhan, itu kemurahan hati Tuhan. Semata-mata dahulu kita masing-masing siapapun tidak pernah mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dahulu kita tidak pernah mengenal. Tetapi kalau akhirnya kita bisa menerima kabar yang besar, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, kemurahan Tuhan. Kabar yang besar ini yang akan membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Rut 1 ayat 15. Dikuatkan sekali
Dalam ayat ini nanti kita akan semakin dikuatkan bahwa Rut betul-betul bangsa kafir. Rut 1 ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Bangsa kafir tidak mengenal Allah Israel, yakni Allah yang hidup. Pendeknya bangsa kafir hidup di dalam penyembahan berhala. Persis seperti perkataan Naomi kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Jadi bangsa kafir tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Pendeknya bangsa kafir hidup di dalam penyembahan berhala. Amin. Ada dua jenis berhala. Satu terikat dengan perkara lahiriah. Satu terikat dengan perkara lahiriah. Misalnya, rela meninggalkan ibadah pelayanan atau rela meninggalkan Tuhan hanya karena uang, pekerjaan, menuntut ilmu, karena bisnis, karena kedudukan dan jabatan. Itu berhala. Amin, saudaraku. Dua, berhala yang kedua, kekerasan hati. Kekerasan hati menunjuk kepada orang yang tidak mau bertobat, sama dengan menghina darah Yesus Kristus, sama dengan menganggap hina darah Yesus Kristus. Jadi penyembahan berhala itu jenisnya ada dua. Satu, mengutamakan perkara lahiriah. Misalnya rela meninggalkan ibadah pelayanan atau meninggalkan Tuhan hanya karena pekerjaan, hanya karena bisnis, karena menuntut ilmu, hanya karena uang, kedudukan dan jabatan. Berhala yang kedua, kekerasan hati, menunjuk kepada orang yang tidak mau bertobat. Sama artinya menganggap hina darah Yesus Kristus. Menganggap hina darah Yesus Kristus. Orang yang tidak mau bertobat menganggap rendah, bahkan menganggap hina darah Yesus Kristus. Bukankah korban Kristus yang bukankah ketika Allah menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat sehingga Israel bertobat dan menerima pengampunan? Bukankah ketika Allah menjadikan Yesus pemimpin dan juru selamat, bangsa kafir bertobat dan percaya? Itu sebabnya saya katakan, orang yang tidak mau bertobat adalah orang yang menganggap rendah, bahkan menganggap hina darah korban Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Itu bangsa kafir sebetulnya. Maka itu sebabnya saya katakan, sungguh Rut ini di dalam kemurahan Allah yang besar. Maka kita juga saat menerima kabar mempelai, ini kemurahan yang besar. Sebab kabar yang besar ini membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian tulis saja. Kemudian bangsa kafir juga digambarkan seperti anjing dan babi, ya, senantiasa mengulangi dosa yang sama, sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. Babi yang mandi kembali lagi berkubang, sedangkan anjing kembali menjilat muntahnya. Haleluya. Itulah keadaan dari bangsa kafir, senantiasa mengulangi dosa yang sama. Pendeknya, noda kekafiran adalah hidup di dalam kenajisan. Noda kekafiran adalah hidup di dalam kenajisan. Kesimpulannya, supaya kita dapat bercahaya seperti kaki dia emas, terlebih dahulu berada di dalam kerendahan hati dan lemah lembut, seperti Rut berada di ladang Boas. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang marilah kita akhiri ayat-ayat pada ayat-ayat terakhir. Dampak positif menjadi orang yang rendah hati. Dampak positif menjadi orang yang rendah hati ada 3.
Yang pertama, Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan, orang yang rendah hati makan dan kenyang. Kemudian, orang yang mencari Tuhan, dalam kurung orang yang rendah hati, akan memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hati kita hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Hati yang hidup adalah orang yang rendah hati. Itu hati yang hidup. Karena dengan kerendahan hati ini, kita makan dan kenyang, hidup. Amin. Kita memuji-muji Tuhan, itu tanda hidup. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Biarlah hatimu hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati, titik 2. Strip pertama, mewarisi negeri. Strip yang kedua, bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu yang dialami oleh Ruth dan Naomi setelah memasuki Bethlehem. Mereka memasuki Bethlehem, tepatnya permulaan pada musim menuai jelai. Amin, saudaraku. Yang ketiga, Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang yang rendah hati menerima mahkota keselamatan. Menunjuk orang yang berkenan kepada Tuhan. Menunjuk orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya ulangi, orang yang rendah hati menerima mahkota keselamatan. Menunjuk orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang memikul salib adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut, berarti mau mengalah. Orang yang memikul salib adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut, berarti mau mengalah. Mengalah itu intinya adalah untuk memberi kesempatan bahwa Allah sendiri yang akan bekerja. Allah yang mengambil alih segala sesuatunya. Itu orang yang rendah hati dan lemah lembut. Atau mau mengalah. Kalau orang yang ngotot, orang yang tidak mau merendahkan diri, ngotot, berarti dia mau ambil alih pekerjaan Tuhan. Tapi sampai kapan kita bisa mengandalkan kekuatan manusia? Amin, saudaraku. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan memikirkan masa depan kita. Bagian kita pikul salib di dalam tanda kerendahan hati dan kelemahan lembutan. Itu bagian kita. Jangan khawatir soal makan, minum, dan pakaian. Kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok mempunyai kesusahannya tersendiri. Hari ini masalah belum selesai, tapi kita mengambil bagian dari apa yang menjadi bagian Tuhan, ya setengah mati kita.
Mari kita ikuti teladan Tuhan. Dia memikul salib karena dia seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Mengalahlah kepada Tuhan. Biar Tuhan mengambil alih segala sesuatunya. Jangan mengambil bagian yang bukan bagianmu. Setengah mati nanti. Masa depan ada di tangan Tuhan. Bagian kita rendah hati, lemah lembut di dalam memikul salib, mengalahlah kepada Tuhan. Jangan keras hati lagi. Beri kesempatan bagi Dia. Jangan khawatir soal apa yang dimakan, diminum, pakai. Kesusahan sehari, cukup sehari. Kesusahan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan ambil bagiannya Tuhan, ya. Ambil saudaraku, supaya jangan stres, depresi, supaya jangan gila. Tuhan mau tolong kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ayo, ikuti caranya Ruth ini. Ya, kita juga bangsa kafir, tapi mau menghadap kepada Tuhan, mau memikul salib, tanda dalam kerendahan hati dan lemah lembut, supaya kita nanti bercahaya seperti kaki dia emas. Seutuhnya kaki dia emas itu terbuat dari emas murni, emas tempahan. Jadi terlebih dahulu dipanaskan untuk membentuk. Amin, saudaraku. Itu kehidupan yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.